Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Hidayatullah akan menjelaskan tentang materi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa kejayaan. Peradaban Islam adalah bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang luas, serta bertujuan untuk memudahkan dan menyejahterakan hidup manusia di dunia dan akhirat. Peradaban Islam setelah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan terus berkembang pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah berkembang di sebelah timur sampai ke Oxus, bagian barat India sampai Punjab dan Lahore, di utara menguasai Pulau Rhodes, Creta, dan di barat menguasai seluruh Afrika Utara, Aljazair, Tangers, dan Spanyol. Kemajuan dinasti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Yang keempat, politik. Yang pertama, ekonomi. Pada masa Khalifah Muawiyah, didirikan percetakan uang yang bertuliskan bahasa Arab yang terbuat dari perunggu, lalu disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan dikeluarkan mata uang logam Arab, emas atau dinar, perak atau dirham, perunggu atau fuls. Yang satu sisi bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan sisi lainnya bertulis Qul huwallahu ahad, serta di luar lingkarannya ditulis Muhammad Rasulullah bil huda wa dinil wahaq sebagai mata uang resmi pemerintah Islam. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya. Khalifah pada masa dinasti Umayyah banyak memberi kontribusi yang cukup besar dengan dibangunnya rumah sakit di setiap kota oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, serta dibangun rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tua mereka akibat perang, dan orang tua yang tidak mampu pun dirawat di rumah-rumah tersebut. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada manusia ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ulumul lisaniyah. Ilmu yang diperlukan untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan memahaminya. Yang kedua, tarikh. Meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup para pemimpin, tarikh umum, dan tarikh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, ilmu qiraat. Ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Yang keempat, ilmu tafsir yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kelima, ilmu hadis. Ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad-sanad hadis, karena banyak hadis yang tidak berasal dari Rasulullah. Yang keenam, ilmu nahwu. Ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisi. Yang ketujuh, ilmu bumi. Muncul karena kebutuhan kaum muslimin, yakni untuk keperluan menunaikan ibadah haji. Yang kedelapan, ulumul dakhilah. Ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakan untuk kepentingan kebudayaan Islam. Yang keempat, politik. Semasa dinasti Umayyah berkuasa, banyak intuisi politik dibentuk, misalnya undang-undang pemerintahan, dewan menteri, lembaga sekretariat negara, jawatan pos dan giro, serta penasihat khusus di bidang politik. Politik pada masa ini mengalami kemajuan dari dinasti sebelumnya, yakni dibentuknya Al-Kitabah atau sekretariat negara, Al-Hijabah atau ajudan,
organisasi keuangan, organisasi kehakiman, organisasi tata usaha negara, serta mengalami kemajuan dalam bidang militer, yakni diberlakukannya Undang-Undang Wajib Militer dan dibangunnya armada laut dengan sempurna. Yang selanjutnya, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 6 abad, didirikan oleh Abdul Abbas As-Sobbah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal muslim yang berasal dari Khurasan, Persia. Peradaban Islam yang berkembang pesat pada dinasti ini. Yang pertama, bidang sosial budaya. Kemajuan ilmu sosial budaya yang ada adalah seni, bangunan dan arsitektur berbentuk bangunan istana, masjid, dan kota seperti Istana Khosrol Zahab, Istana Khosrol Khuldi, Kota Baghdad, serta Samarah. Yang kedua, bidang politik dan militer. Dibentuknya Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Diwanul Jundi yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Bermunculan para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ilmu sejarah, ilmu bumi, astronomi, kedokteran, kimia, dan matematika. Beberapa ilmuwan terkenal adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Farazi, astronom, Ibnu Sina, kedokteran, Jabir bin Hayyan, kimia, Al-Kindi, filsuf, dan Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi, matematika. Yang keempat, bidang ilmu agama. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang pesat pada masa ini adalah ilmu tafsir dengan tokoh Al-Sabi, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Al-Sam, dan Abu Muslim Al-Fahani, serta para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Abu Muslim Al-Hajjaj dari Nisabur, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Turmuzi, dan An-Nasai. Karya-karya mereka dibukukan dalam Al-Kutubu Al-Sittah. Pada masa ini juga berkembang ilmu fikih dengan ulama yang terkenal adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta berkembangnya ilmu kalam. Yang selanjutnya, periodisasi kejayaan peradaban Islam. Periode penyebaran Islam dan peradabannya dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi. Periodisasi peradaban Islam secara umum terbagi atas 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Khalifah pada masa ini antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah di mana telah menguasai seluruh semenanjung Arab, Irak, Suriah, tentara Bizantium, Syria, Alexandria, Mesir, Babylon, Tunis, Khurasan, Afghanistan, Balkh, Bukhara, Khawarizm, Farghana, Samarkand, Balukhistan, Sind, Punjab, Multan, Aljazair, Maroko, Cordova, Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Semenanjung Arab, Persia, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode ini, Islam mengalami kemunduran karena satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan bangsa Mongol. Namun peradaban ini
kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar yang menjadi tonggak berjayanya kebangkitan peradaban Islam. 3 kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir untuk melakukan pembaharuan dalam Islam yang disebut dengan modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Yang selanjutnya, kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Kontribusi Islam antara lain, yang pertama sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya kaum muslim dalam berbagai bidang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, khususnya dari Spanyol. Yang kedua, kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dan teori sains ke dunia barat. Yang ketiga, sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama telah dikenalkan ke dunia barat. Yang keempat, karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran digunakan sebagai teks di lembaga pendidikan tinggi sebagai pertengahan abad ke-17 Masehi. Yang kelima, para ilmuwan muslim dengan berbagai karyanya telah merangsang kebangkitan Eropa, memperkaya kebudayaan Romawi kuno, serta literatur klasik yang melahirkan Renaissance. Yang keenam, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Yang ketujuh, para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi Persia sewaktu Eropa dalam kegelapan. Yang kedelapan, sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan mentransfer ilmu pengetahuan ke dunia barat. Yang kesembilan, para ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Yang selanjutnya, nilai-nilai luhur pada masa kejayaan Islam. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari masa kejayaan Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, apa yang diinginkan akan berhasil. Hal ini dapat dilihat bahwa Islam berkembang dengan baik di berbagai belahan dunia atas usaha yang maksimal umat Islam. Yang kedua, belajar dengan giat dan terus-menerus merupakan kunci meraih kejayaan. Yang ketiga, tidak berputus asa dan terus berusaha berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sesama muslim adalah saudara. Persaudaraan itu diikat adanya akidah yang satu, yaitu Allah, dan kitab suci yang satu, yaitu Al-Quran. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai jurang pemisah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.